Tahun 2020. Nona Andrea, Pak David mencari Anda. Dia ada di ruangannya sekarang. Suara seseorang dari mesin intercom mengagetkan Andrea yang tengah sibuk dengan pekerjaannya. Dia menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya menjawab, "Oke." Dia berjalan lurus ke arah ruangan bosnya dengan membawa notebook di tangannya. Tok, tok, tok. "Permisi Pak, Anda mencari saya?" Dia bertanya dengan suara yang agak sebal. Andrea memang tidak suka bila ada yang mengganggunya ketika ia tengah sibuk bekerja. "Oh iya, aku ingin tahu lebih detail tentang negosiasi dengan customer dari Abimana Group. Apakah berjalan lancar? Apakah dia setuju dengan harga dan produknya?" Sesosok pria tinggi besar yang mengenakan jas warna biru navy dan kemeja putih dengan rambut pendek melihat Andrea dengan tatapan tajamnya. Andrea tidak mengindahkan tatapan laki-laki tersebut. Bagaimana mungkin dia bisa membalas tatapannya itu bila bosnya punya pacar yang sangat menyebalkan. Dan semua orang di perusahaan itu tahu tentang itu. Pak Abi bilang beliau setuju dengan negosiasi itu, Pak. Dan produk kita sesuai dengan keinginan mereka. Dia akan melakukan deposit pembayarannya siang ini dan meminta kita untuk mengirimkan barangnya ke kantornya besok pagi. Andrea membaca dengan detail tentang catatan pesanan Pak Abi yang ada di notebooknya. "Wow, itu bagus. Ngomong-ngomong, nanti malam kamu bisa menemaniku ke acara yang diadakan temanku kan? Aku pikir ini akan sangat bagus buat perusahaan ini loh. Mengingat kamu sangat pintar bila bernegosiasi dengan orang lain." Laki-laki itu tersenyum dan dia terlihat tampan. "Maaf Pak, saya tidak bisa menerima ajakan Bapak. Nanti malam saya harus mengunjungi ibu dan nenek saya. Saya harap Bapak mengerti." Andrea menolak dengan sopan. "Oke Andrea, nggak apa-apa. Bila ada sesuatu, jangan sungkan ya untuk menghubungiku." "Iya Pak." Setelah itu, Andrea kembali ke meja kerjanya dan melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda. Beberapa menit kemudian, dia mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Panggilan itu ternyata berasal dari Rumah Sakit Husada Bakti, yang mana memberitahu Andrea bahwa neneknya mengalami kecelakaan dan sedang mendapatkan perawatan di sana. Andrea kaget dan dia bergegas mengambil tasnya dan meminta izin pada bosnya untuk segera pergi ke rumah sakit saat itu juga. 20 menit kemudian dia tiba di ICU. Dia bertanya pada petugas counter dan mereka memberitahu bahwa neneknya ada di kamar nomor 701. Perlahan dia membuka pintunya dan melihat ada beberapa orang dokter dan juga suster yang sedang memeriksa neneknya yang terbaring di tempat tidur rumah sakit. Kelihatannya kondisi neneknya memang lumayan kritis. Terlihat dari selang oksigen yang ada di hidung dan mulutnya. Dan di tangan neneknya juga terlihat beberapa suntikan jarum infus. Mata Andrea mulai berkaca-kaca setelah melihat kondisi neneknya tersebut. "Maaf, permisi Nona, apakah Anda adalah keluarga pasien ini?" Seorang dokter perempuan yang masih nampak muda bertanya pada Andrea
saat melihatnya berdiri di depan pintu. Iya, saya adalah cucu dari pasien ini, Dok. Bisakah kita bicara sebentar, Nona? Andrea hanya mengangguk dan mengikuti dokter itu ke ruangannya. Nona, saya akan menjelaskan tentang kondisi nenek Anda. Beliau mengalami pendarahan otak dan harus segera dioperasi. Bila tidak dilakukan operasi secepatnya, saya takut. Dokter itu tidak mampu melanjutkan perkataannya. Lalu kira-kira berapa banyak biayanya, Dok? Sekitar 300 juta. Mendengar biaya yang tentu sangat besar baginya, Andrea kaget. Kita harus melakukan operasi ini sebelum 24 jam. Kita tidak bisa menunda-nunda lagi, Nona. Mengingat usia nenek Nona yang maaf sudah sepuh. Oke, Dok, saya mengerti. Andrea bergegas pergi keluar dari rumah sakit itu setelah bicara dengan dokter tersebut. Yang ada di pikirannya saat ini adalah bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu 24 jam. Dia mengeluarkan handphone dari tasnya dan melihat semua nama kontak yang ada di HP-nya. Matanya tertuju pada satu nama, yaitu David Kurniawan. Dia menarik nafasnya dalam-dalam dan mulai menghubungi nama kontak tersebut. Beberapa saat kemudian, laki-laki itu mengangkat telepon dari Andrea. Ya, Andrea, apa ada yang bisa aku bantu? Iya, Pak. Bisakah aku meminjam uang pada Bapak? Tapi jumlahnya memang sedikit besar. Nenekku kondisinya kritis dan harus segera dioperasi dalam waktu 24 jam, Pak. Jadi Andrea, tenangkan dirimu. Ayo kita ketemu di kafe di seberang kantor. Oke? Aku tunggu ya.